halo semua, selamat pagi. Ini pagi ini sekitar jam setengah 10 aku udah berada di Bengkulu Kota, tepatnya di kantor bus PT Simas atau Putra Simalungun Atas. Dan aku akan menghadiri acara launching dua bus terbarunya dengan sasis Hino RM280 dengan bodi dari karoseri Laksana. Nah, aku nggak sendirian, ada beberapa teman-teman juga yang hadir untuk meramaikan acara pada pagi hari ini. Gimana keseruannya? Langsung aja ikuti terus videoku kali ini. Yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan ikut merayakan kebahagiaan atas ulang tahun PT Putra Simas yang ke-20. Atas permintaan dan keinginan masyarakat yang ada di Bengkulu, khususnya masyarakat Sumatera Utara, Putra Simas ini kami rintis dari mulai tahun 2003. Putra Simas selalu melayani dengan eksis, dengan ramah, seperti khotbah Romo tadi, dengan rendah hati, dengan ramah, mengutamakan keselamatan penumpang agar Putra Simas selalu eksis dalam perjalanannya. Putra Simalungun Atas yang ke-20, 3, 2, 1. Boleh silakan Ibu dipotong tumpengnya. Baik, terima kasih. Dan dengan sesi pemotongan tumpeng ini, maka ini adalah ke-20 tahun usia dari Putra Simas. Boleh Ibu silakan diberikan mungkin untuk Bapak Wali Kota Bengkulu, silakan diterima Bapak, silakan untuk teman-teman dokumentasi dan Oke teman-teman, ini tadi barusan kelar acara launching dan anniversary ke-20 Putra Simas atau PT Putra Simalungun Atas. Berdiri mulai awalnya dari mobil elf, sekarang udah mempunyai kurang lebih sekitar 15 unit bus. Dan tadi ketika kami masuk, kami juga udah diberi nih kain ulos Simalungun cuy. Wah, sekarang langsung aja kita menuju unit yang tadi baru saja di launching oleh Putra Simas, yaitu 2 unit bus Legacy SR3 XHD Prime dengan sasis Hino RM280 teman-teman. Dia double glass, lampunya ini headlamp dari karoseri Laksana sendiri, desain dari karya anak bangsa. Fog lampnya dibuat bentuk L gini, sporty, spion SR3 teman-teman ya. Kita geser ke tengah aja enaknya. Busnya ini memiliki tinggi sekitar 3,85 meter dengan bagasi space frame. Jadi keunggulan dari Hino RM280 ini bagasinya space frame teman-teman. Yang mana
Kalau misalkan kita bawa paket yang lumayan banyak atau barang bawaan yang banyak, bahkan motor pun itu bisa masuk ke sini tanpa harus dipretelin. Ini tingginya sekitar 1 meter lebih 20 cm kalau nggak salah di Laksana ini ya. Atau 1,5 meter, aku lupa. Yang jelas ini longgar banget. Plat bordes, loh. Ini adalah tipe body SR3 Ultimate. Jadi yang membedakan adalah ini, kalau kita tutup sini, SR3 Ultimate Edition, yaitu di bagian sini nih teman-teman. Ini ada natnya kayak gini yang khas edisi Ultimate. Mau itu double decker, mau itu medium, mau itu pun pasti ada natnya gini. Aku sempat tanya sama Laksana ini fungsinya apa. Ini jadi kalau misalkan dilihat dari jauh, jadi lebih kelihatan tinggi dengan ada nat lekukan kayak gini. Udah menggunakan tipe suspensi wide. Jadi dengan tipe suspensi wide otomatis dia akan lebih stabil lagi, terutama di jalur-jalur misalkan rute Bengkulu sampai ke Medan sana yang mayoritas nggak menggunakan jalan tol ya, jalan yang masih agak kurang rata. Tapi dengan adanya suspensi wide dan air suspension dari Hino RM280 ini tentunya akan membuat penumpang Putra Simas semakin nyaman tentunya. Terus sekarang kita ke belakang. Nah, di dalam sini ada dapur pacu dari Hino RM280. Salah satu keunggulan yang bisa kita rasakan ketika kita berada di sekitar mesin sini, ruang engine sini, yaitu Hino RM280 ini memiliki engine sound yang sangat halus dibandingkan dengan versi-versi lainnya, teman-teman. Lihat nih, halus banget. Loh. Langsung aja kita masuk ke dalam interiornya, teman-teman. Ini adalah kelas terbaru yang dimiliki oleh PO Putra Simas. Nah, nanti aku jelasin rutenya, lalu fasilitasnya apa aja, dan keunggulan dari bus baru yang di launching di anniversary 20 tahun Putra Simas itu apa aja, oke? Oke teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita masuk ke dalam interior bus PO Putra Simas dengan kelas terbaru Royal Class. Oke, langsung aja masuk ke dalam. Sekarang aku berada di kabin kemudi dari bus Putra Simas terbaru dengan sasis Hino RM280, yang mana ini menjadi sasis bisa dibilang flagship untuk saat ini di jajaran bus Hino ya, big busnya Hino. Sasis Hino RM280 ini kalau kita lihat dari setirnya ini sekilas kayak upgrade-nya dari Hino RN285. Dulu RN285 memiliki GVW kurang lebih sekitar 15,5 ton. Kalau ini udah naik jadi 16 ton. Dan di sini udah cluster instrumennya udah di-upgrade dengan adanya instrumen digital BBM dan sensor suhu mesin. Jadi bus ini juga dilengkapi dengan sensor suhu mesin, meminimalisir bus akan mengalami overheat, teman-teman. Ini juga udah ada CCTV di beberapa titik, di depan ada, di belakang ada. Jadi blind spot dari driver bisa dikurangi dengan CCTV ini. Transmisi manual, AC dari AC Songse, yang mana ini AC-nya dingin banget. Siang aja dingin, apalagi perjalanan malam ya pasti dingin banget. Kenapa kok orang-orang senang menggunakan Hino? Ceritanya bermula dari pemerintah menghadirkan regulasi di tahun 2022 bulan April, semua kendaraan emisi diesel harus minimal udah Euro 4. Merek Hino yang pertama merespon aturan tersebut dengan menghadirkan 4 jajaran bus standar emisi Euro 4, teman-teman. Mulai dari Hino GB150, Hino AK240 yang mesin depan, dan Hino RK280, serta paling tinggi varian yaitu Hino RM280. Keunggulan dari Euro 4 ini, dia memiliki sistem EGR dan DOC, yang mana dia akan mengolah kembali hasil gas buang sehingga keluar ke lingkungan akan menjadi lebih baik lagi dan tidak memerlukan bahan aditif lagi atau cairan aditif lagi, sehingga bisa lebih ekonomis dari sisi operasional dan akan meningkatkan pendapatan dari sebuah perusahaan atau bus tentunya. Dari segi dashboardnya ini menggunakan Legacy SR3 yang ultimate, teman-teman, yang ada chrome goldnya gini, lalu sistem perlampuan. Nah, satu lagi nih SR3 untuk semuanya. Di sini udah ada lampu untuk naik turun gini, teman-teman. Jadi misalkan terlalu tinggi nih, bisa kita turunin dari sini. Ini yang menarik perhatianku nih. Ini bus masih baru, tapi udah ada kotak kesenangan. Ada basurinya, cuy. Tapi kalau nyalain sekarang kayaknya kok ragu aku. Nanti orang-orang pada kaget di depan. Nah, itu aja sih. Apalagi ya? Ya, ini adalah perlampuan Legalike
Jadi kalau dilaksanakan di dalam itu ada warna-warni ya. Misalkan warna interior mau diganti warna merah, warna biru, warna kuning, bisa tekan tombol di sini. Sebelah sini udah nggak ada pintu driver lagi. Sesuai dengan regulasi pemerintah untuk saat ini, yaitu tidak diperbolehkan adanya pintu di driver sebelah kanan. Jadi keluar harus pintu sebelah kiri. Yuk kita langsung aja menuju ke bagian dalam sini. Di sini menggunakan sekat. Sekat ini memiliki fungsi banyak banget. Yang pertama, misalkan ada orang yang mau merokok, PO Putra Simas tidak perlu menghadirkan sebagai area di belakang, cukup di depan aja. Dan kalau disekat kayak gini, seakan-akan kesan penumpang itu lebih private karena terpisah dengan ruangan kru, teman-teman. Jadi masih bisa melihat pandangan ke depan. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Ces, wah, udah kerasa dinginnya nih. Dia menggunakan seat dari Rimba Kencana High Excursion. Ya, armrestnya kayak gini, dilengkapi dengan wood panel. Lalu ada tulisan Putra Simas di sini. Jadi ini custom dari Rimba Kencana untuk setiap PO. Jadi dikasih identitas Putra Simas gitu. Dia juga dilengkapi dengan port USB, penomeran di sini yang warnanya menyala, warna biru. Lalu juga dilengkapi dengan leg rest, cuy. Nah, ini kalau perjalanan jarak jauh dengan leg rest gini dan posisi tempat duduk kayak gini, ini nyaman. Karena kan kita tahu perjalanan bus ini itu cukup jauh ya. Dari Medan, Pekanbaru sampai ke Bengkulu ini perjalanan kurang lebih ditempuh kurang lebih sekitar 35 jam. Jadi memerlukan kursi yang senyaman mungkin. Kita coba duduk di sini, posisi duduk. Ini dengan tinggiku yang 167 pas teman-teman. Misalkan di depan sini masih dikasih tas gitu masih bisa. Lalu kalau direbahin gini, asli enak banget sih ini. Ini juga ada bantal. Ini bantalnya juga agak beda dengan bus-bus lainnya ya. Ini bantalnya ini empuk dan teksturnya ini lebih mirip ke boneka sih. Asik banget. Posisi duduk di depan ini lumayan nyaman sih. Depan masih bisa kelihatan karena ini tembus pandang. Armrest juga pas di tangan. Emang Rimba Kencana jos dah kalau buat jok gokil. Ini juga turun. Jadi posisinya kayak semacam semi-semi zero gravity lah. Oke, sekarang kita geser ke belakang ya. Nah, yang bikin aku salah fokus, setiap gang dan depan situ juga udah dilengkapi dengan karpet mie ini. Jadi dengan karpet mie ini kotoran-kotoran yang dari bawah naik ke atas akan tersaring gitu teman-teman dengan karpet mie. Bagian lantai bus tetap bersih kayak. Di sini juga ada ducting untuk TV kayaknya nih. Tapi ini nyala aktif gak sih? Oh, ada TV-nya cuy. Ada TV, berarti TV total ada 3 di sana. Dan di sini untuk kompartemen atas standar sih, 1 jengkalan. Di sini juga dilengkapi dengan toilet. Toilet ini hanya bisa digunakan ketika bus berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja. Nggak bisa untuk BAB dan kalau pas berhenti, mendingan teman-teman izin ke kru untuk kalau mau pipis dan sebagainya. Terus di belakang sendiri ada 2. Ini adalah bangku nomor 31 dan 32. Jadi totalnya bus ini tuh memiliki bangku eksekutif dengan total 32 seat, teman-teman. Yang paling belakang adalah tempat tidur untuk drivernya. Satu lagi yang aku lupa. Yuk kita sekarang ke sini lihat. Nah, ini yang beda dari kelas ultimate-nya Laksana. Kalau teman-teman perhatiin di sini lover AC-nya udah ganti. Dia udah menggunakan lover AC model terbaru yang seperti mobil-mobil zaman dulu. Kamu baca kanan kiri. Dan yang baru nih, baru ada di karoseri Laksana, yaitu sekarang udah mengakomodir USB Type A dan Type C. Nah, jadi buat teman-teman sekarang yang HP-nya udah menggunakan Type C, itu bisa langsung dicolokin di sini teman-teman, tanpa harus menggunakan konverter. Nah, biar lebih afdol dan valid tentang bus Putra Simas ini, yuk kita tanya-tanya langsung sama salah satu pegawai dari PT Putra Simas ini, teman-teman. Kebetulan kita bersama dengan salah satu perintis, Pak. Bisa kita sebut seperti itu. Nah, perintis dari PO Putra Simas yaitu Bapak Ginting, Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas rilisnya 2 bus Putra Simas dengan kelas terbaru ini, Pak. Sama-sama, terima kasih juga dari kami untuk Pak Andriawan. Andriawan. Mas Andriawan, oke. Boleh diceritain nggak, Pak? Jadi mungkin ada beberapa teman-teman pecinta bus yang belum tahu tentang Putra Simas ini sebetulnya dari mana sih? Soalnya ketika tadi saya datang, ini kan di Bengkulu ya. Tapi kok adatnya adat Sumatera Utara. Iya. Nah, gitu, Pak. Gimana, Pak? Ya. Awalnya
terbentuknya Putra Simas ini adalah ekspedisi. Oh, ekspedisi. Ekspedisi yang dibangun Bapak B. Sinaga mulai tahun 2000 di Kota Bengkulu ini, dan Bapak Sinaga selaku owner dari PT Putra Simas Malungun Atas pecinta kendaraan orang yang mengangkut orang. Oke. Dan beralih Putra Simas Malungun Atas beralih ke angkutan orang pada tahun 2003 dengan kendaraan hanya 4 unit L300. Dan ketika itu saya sudah ada di sini tahun 2003, saya ditugaskan beliau untuk mengurus semua, dan puji Tuhan semuanya berjalan yang sesuai dengan skenario kami. Di tahun 2003 sampai di 2005 kita berubah ke jenis engkel. Pada tahun 2006 kita juga menambah kendaraan jenis elf tadi yang engkel 4 roda itu mereknya Hino Dutro. Tetapi di tengah situasi perjalanan dan kondisi memang tidak memadai untuk jarak jauh, makanya kita beralih di tahun 2009 kita menggunakan cold diesel dengan tipe medium dengan karoseri Agustus. Karena cakupan si penumpang dari Bengkulu ini menuju kota Medan masih sangat kecil, masih sedikit, masih sangat minim. Bisa dibilang pasarnya belum terbentuk. Belum. Memang pada saat itu kendaraan atau angkutan orang, bus yang masuk ke Bengkulu Medan melalui jalur utara hanya ada AMS, tetapi tidak bisa berkembang. Kenapa? Cakupan si penumpangnya tadi yang membuat. Tetapi lambat laun setelah masyarakat Bengkulu khususnya yang dari Sumatera Utara merantau ke sini, dengan adanya armada bus yang kita kembangkan tadi, yang kita buat tadi, mereka mulai berpikir sudah mulai banyak orang datang ke kota kita Bengkulu ini untuk kita sebutlah untuk ya memang pindah tugas ke sini atau memang merantau ke sini. Dan setelah kita membuat gebrakan itu, dan kita membuat gebrakan dengan keberangkatan 2 jalur, satu lewat dari lintas barat yang menuju Kota Padang ya, satu lintas tengah yang menuju dari tidak melewati Pekanbaru, tetapi ke arah Bukit Tinggi, Bukit Tinggi juga masuk lewat Padang Panjang. Danau Toba, dan berkembang. Kadang kita memerlukan sesuatu yang berbeda. Dan setelah itu di tahun 2009 atau 2010 lebih tepatnya, kita membeli 3 unit armada PO Putra Malaysia untuk kita kembangkan menuju ke Medan. Iya, dengan itu big bus. Kendaraan itu begitu dijalankan ya, beroperasi, cakupan atau jumlah penumpang semakin meningkat. Kita memiliki 4 mobil big bus, dan 1 tahun berikutnya kita membeli lagi, tapi dalam tanda kutip bukan yang baru. Kita rekreasi lah ke Jakarta, kita beli sesuatu yang menarik untuk dibeli, ambil. Artinya seperti itu, jadi 6, jadi 8, dan perlu mungkin Mas juga tahu, kendaraan kita yang medium tadi perlahan-lahan kita tidak lagi operasikan karena tidak lagi dalam segi ekonomisnya tidak lagi menguntungkan, dan durasi kendaraan itu sudah waktunya kita perbaharui. Jadi mobil medium tadi udah waktunya regenerasi lah ya, regenerasi Pak? Betul, itu lebih tepatnya. Udah misalkan dijalankan juga biaya operasional juga tinggi, dan daya angkutnya juga berkurang mungkin ya. Iya. Nah sekarang total Pak, ini kalau bisa saya tanya nih Pak, ini berapa sekarang untuk big bus Pak Putra Simas? Dengan adanya unit terbaru ini, big bus yang kita miliki sekarang adalah 15 unit. 15 unit. Untuk yang mobil-mobil engkel ada berapa Pak?
mobil engkel kita ada 12. 12. Terus tadi saya kan coba main-main ke loket sih Pak ya. Iya. Itu ada 2 jalur sih Pak. Iya. Untuk yang bus ini tuh rutenya berarti ke arah Kita dari Lubuk Linggo ke Pekanbaru. lewat Kiliranjau. Kiliranjau belok ke kanan kita. Oke, Pekanbaru langsung ke arah Iya, Medan. ke arah Medan, ke Riau dulu, baru masuk ke Sumatera Utara. Untuk yang engkel, Yang engkelnya, ini yang menarik. nah iya. Memang dari awalnya kita menggunakan jalur dari barat. Barat. Artinya barat melalui Muko-muko bukan? Muko-muko, Oke, ke Painan, ya. masuk ke Padang, ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, dan pada masuk Sidempuan. ke Jalan Sidempuan. Ah, jadi kalau disingkat itu jadi jalur Toba namanya. Oh, Kalau- Danau Toba lewat nggak? Iya, lewat. Oh, Parapat oke. lewat kita. Parapat lewat. Iya, dan Oke. dari Parapat terus ke Pematang Siantar, ke Tebing Tinggi, masuk ke Kota Medan. Gitu. Oke. Tapi untuk yang bus tadi saya juga lihat ada 2 kelas ya. Ya. Untuk yang baru ini kelas Royal Class Royal Class. dengan 32 seat dengan menggunakan kursi rimba kencana ini, dan bus yang bisa dikatakan ini yang pertama kali di Bengkulu ya, Hino RM 280. Iya, betul sekali. Makanya begitu kita mencoba keberuntungan dengan menggunakan armada Hino, wah, respon luar biasa dari pihak Hino. Jadi setelah kita mencoba mencari ataupun mencoba memesan lah, menginden, sasisnya nggak susah sekali. Inilah hasilnya Oke. yang sekarang kita launching hari ini, begitu. Kalau Bapak lihat dari bus Hino RM 280 untuk yang terbaru ini, menurut Bapak sebagai operasional ya, itu keunggulannya apa sih Pak? Dia sudah ABS katanya. Oh, remnya udah Mungkin anti-lock brake automatic system brake ya? system kan begitu, dan sudah menggunakan air suspensi Ada ya. suspensi yang asli dari Iya. Hinonya. Dan kita juga banyak melihat ataupun mencari data tentang unit ini, terutama di Pulau Jawa, karena sudah menggunakan banyak di Pulau dan- Jawa udah banyak RM 280 tuh. Iya, dan kita melihat Sumatera Barat ada juga yang menggunakan ini. Oh iya, kayak transport. Transport Express. Iya, karena kita hitung-hitung perjalanan mereka itu juga kita lihat atau Hampir kita sama ya? hampir sama di kilometer jarak ya. Iya, Ya, apa salahnya kita 1.300-an. mencoba ya, mudah-mudahan semuanya tidak ada bermasalah, dan kita harap ya unit ini Ya. ya tidak membuat masalah bagi kita, dan kita harap ini fine-fine saja sampai kita Sampai nanti ada regenerasi berikutnya Iya, ataupun semoga. peremajaan berikutnya. Amin. Kan begitu. Mas Andriawan juga sama Mas Wildani. Wildani mungkin sudah pernah mereview juga tentang RM ini ya. Iya. Jadi kita yakin, kita kan sering mendengar review-review dari youtuber kondang tuh lah. Jadi kita mungkin karena belum ada kendala kita lihat. Jadi makanya kita mencoba, dan tidak ada, artinya kita tidak ada coba-coba di sini, bukan ada try and error, tapi kita Tapi mengharap. emang bener-bener dari beberapa review dan belajar dari kawan-kawan yang ada di Pulau Jawa, akhirnya PO Putra Simas menghadirkan Hino RM 280 pertama di Bengkulu ini. Pak. Iya. Berarti sekarang ada jalan 2 kelas, yang kelas eksekutif biasa dengan 40 seat, Iya. dengan 32 seat yang ini. Untuk tarifnya berapa Pak kalau boleh tahu? Ya, untuk saat ini tarif yang kita berlakukan di kelas eksekutif adalah 500. 500. Dan Yang di ini? Royal ini untuk saat ini kita masih menggunakan tarif yang lama. Sebelum ini nanti mungkin ada perubahan di tarif, kita melihat kebutuhan masyarakat dulu. Tapi pun kalau ada perubahan tidak akan signifikan. Artinya kita punya pemikiran seperti ini. Ketika eksekutif kita jalankan, tarifnya kita turunkan. Itu rencana awal kita, tapi keputusan di manajemen belum, dan ketuk palunya nanti di tanggal 10 Di tanggal November. 10. Artinya kita akan mencoba di kelas eksekutif 40 seat, tarif yang berlaku Bengkulu ke Medan adalah 450, dan tarif Royal Class 32 seat dengan jalur yang sama 550. 550 Iya. ya. Oke Pak, udah cukup menjawab beberapa pertanyaan yang ada di saya dan mungkin teman-teman juga. Terima kasih Pak sekali lagi, selamat atas rilisnya. Semoga aja setiap tahun ada pembaruan armada dan melayani masyarakat dari Bengkulu hingga ke Sumatera Utara.
Amin. Kita akan berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk kenyamanan para penumpang ataupun customer Putra Simas. Dan terima kasih juga Mas Andriawan sudah datang ke Bengkulu. Sambung persaudaraan, Pak. Amin. Itu yang kita harapkan. Mas juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama, Mas. Dari Putra Simas, sekarang kita bergeser ke dealernya Hino yang berada di Bengkulu. Ini posisinya dekat sama Bandara Fatmawati Bengkulu, teman-teman. Kita sekarang diajak untuk melihat apa aja sih yang ada di dealernya ini, dan kita lihat support tentang spare part bus yang ada di sini, teman-teman. Oke, yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hino. Kali ini bersama saya Muhammad Hafid Prasetyo. Saya sebagai After Sales Manager di PT Genta Lampung Makmur Hino Bengkulu. Untuk hari ini saya akan membagikan nge-share aktivitas kita di After Sales, yaitu di service serta spare part. Fasilitas apa aja yang ada di Hino Bengkulu, mari kita lihat sama-sama. Sekarang kita ada di posisi ruang penerimaan servis di sebelah kanan saya, dan ini adalah bay untuk penerimaan kedatangan unit yang akan servis. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh Pak Mul. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang. Beliau sebagai? Saya Mulya Warman sebagai Sales Manager di Hino Genta Lampung Bengkulu. Oke, siap. Yuk kita ikut jalan-jalan masuk ke dalam. Baik, jadi ini adalah ruang penerimaan untuk servis. Jadi di sini ada meja SA. Pak SA-nya adalah Bapak Malik ya. Jadi konsumen yang datang nanti akan disambut oleh service advisor, akan ditanya kebutuhan servisnya apa, keluhannya apa, nanti akan dicatat semua di WO atau SPK, surat perintah kerja bengkel yang nantinya akan diserahkan ke foreman untuk ditindaklanjuti. Nah, Ibu Ayu ini sebagai CCO, Customer Care Officer. Jadi beliau bertanggung jawab untuk mereminder kebutuhan terkait servis. Jadi servis mobilnya kapan, kemudian ada keluhan dan yang lainnya nanti bisa dibantu oleh Ibu Ayu. Lanjut, kemudian di sebelah sini ini ada meja Pak Anton, Pak ya. Pak Anton sebagai apa, Pak? Counter spare part. Baik, jadi apabila sahabat Hino membutuhkan spare part, bisa dibantu dengan Bapak Anton sebagai part counter. Jadi mau nanya-nanya harga spare part, estimasi, ataupun promo yang lain, itu nanti bisa langsung ditanyakan oleh Bapak Anton. Untuk ruang tunggu kita ada di lantai atas, di mana nanti driver bisa langsung melihat dari atas kondisi mobilnya sedang diperbaiki. Oke sahabat Hino, ini adalah ruang tunggu kita. Jadi driver sambil mobilnya dikerjakan oleh teknisi kita bisa menunggu di ruang tunggu ini. Untuk ruang tunggu ini kita ada sofa, kemudian juga ada televisi, kita juga ada ruang santai. Kalau driver kelelahan, misalkan dia ekspedisi jarak jauh, juga ada tempat untuk beristirahat. Kemudian juga kita sediakan free kopi. Jadi driver sambil nunggu bisa dapat gratis kopi, teh, dan juga air mineral. Oke, kita lanjut. Untuk yang di depan ini adalah area bay service, di mana Hino Bengkulu ini memiliki total 6 bay. Ada 6 bay, kemudian untuk bay 1 ini khusus untuk express maintenance atau pekerjaan servis cepat. Jadi tidak boleh terlalu lama untuk servisnya. Kemudian kita juga disupport oleh 8 teknisi. Di mana untuk teknisi kita ini melakukan trainingnya di Hino Training Center di Jatake, dan sampai sekarang kita komposisinya kurang lebih mekanik junior sudah ada 3 orang, mekanik senior 3 orang, dan ke depan kita akan lakukan training untuk di Spirit Master serta profesional. Bersertifikat semua ya? Bersertifikat semua Pak. Jadi jangan ragu untuk konsumen yang mau servis di bengkel kita. Teknisinya kita sudah lakukan pelatihan, training, kemudian untuk tools serta alatnya kita juga menggunakan special tools, jadi nggak asal
toko atau asal lepas lah istilahnya. Profesional lah. Profesional, betul Pak Mul. Kemudian untuk sebelah sini kita ada area gudang spare part, kemudian juga ada ruang alat. Jadi untuk alat special tools kita letakkan semuanya di ruang alat. Kemudian di sebelah kanan pojok ini kita ada ruang overhaul. Jadi untuk pekerjaan overhaul atau pembongkaran mesin, transmisi, gardan dan yang lainnya, untuk spare part dan aktivitas lainnya kita lakukan di ruang overhaul. Supaya apa? Supaya spare part tidak tercecer dan menjadi lebih rapi sehingga pengerjaan hasil pekerjaannya pun lebih baik lagi. Sekarang kita mau masuk ke gudang spare part. Kita disambut langsung oleh kepala gudangnya dengan Bapak Putra Pak ya, sebagai kepala gudang. Oke Pak, boleh Pak lihat-lihat masuk ke dalam kita? Oke, silakan. Oke, sahabat Hino, jadi inilah gudang spare part Hino Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan servis ataupun juga kebutuhan konsumen-konsumen kita. Kita akomodasi semua spare partnya ada di sini. Pak Putra, ini untuk stoknya ini ada berapa kita semuanya Pak? Total stok kita ada 2M Pak. 2 miliaran ya? Oke, siap. Stoknya kita cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan spare part di area Provinsi Bengkulu. Selain itu kita juga memiliki salesman khusus untuk spare part. Yang pertama itu kita ada fleet salesman, di mana fleet salesman ini bertugas untuk melakukan support ke customer fleet atau customer PT perusahaan. Kemudian kita juga ada sales part shop. Jadi kita juga bekerja sama dengan toko-toko spare part di area Kota Bengkulu sampai kita di pelosok kabupaten seperti di Bengkulu Selatan, kemudian ke area Muko-Muko, itu kita support semua, kita supply spare partnya untuk ke part shop juga dari gudang Hino Bengkulu ini. Dan kemudian untuk part-part bus kita juga melakukan mandatory stock. Jadi khusus Bapak Ibu yang berbisnis di bidang transportasi, khususnya bus, jangan khawatir untuk ketersediaan spare partnya karena kita melakukan mandatory stock. Kurang lebih kita ada 70-an item spare part yang kita stok untuk mandatory produk bis Hino. Oke, jadi kita sekarang ada di dealer Hino di Bengkulu, ya, Genta Lampung Makmur, ya, salah satu dealer Hino di Indonesia, ada di Bengkulu, termasuk dealer yang bagus. Ya, kenapa? Karena memang di sini market share dari dealer Genta Lampung ini cukup baik. Kategori truk kecil kita ada 53% menguasai market, kategori 3 truk besar itu ada sekitar 82% menguasai market. Tentunya prestasi ini tidak luput atau tidak terlepas dari pelayanan servis yang baik. Genta Lampung Makmur ini mempunyai fasilitas 3S, yaitu sales, service dan spare part. Ya, jadi kalau kita lihat tadi teman-teman sudah melihat fasilitas showroom kita, spare part maupun service. Di sini service kira-kira unit entry sekitar 300-an satu bulan ya, rata-rata 300-an, dan mencakup unit termasuk kontrak service ya, dari nasional kontrak service, termasuk juga dari mobil-mobil Pertamina dan mobil truk-truk yang dari sifatnya nasional ya, mungkin dari Jakarta dia ke arah Bengkulu, mungkin ada kerusakan, selama ada kontrak nasional kontrak servis akan dilayanin di Bengkulu ini. Tujuan kita adalah supaya customer kita merasa lebih aman, nyaman, dan bisnisnya tetap jalan. Itu konsep dari total support kita, gimana menekan ongkos, optimalkan operasi dari kendaraan tersebut. Jadi ujung-ujungnya adalah profit atau keuntungan yang maksimal dari customer. Dan juga tadi kalian juga lihat di spare part ya, kita juga udah siapin spare part totalnya kira-kira sekitar 2M asetnya, dan itu pun juga kita bermacam-macam ya. Kita juga siapkan yang kita sebut fast moving parts, medium moving, kemudian yang slow moving, dan semuanya kita paket, semuanya kita bungkus dengan satu sistem ya. Kita ada satu sistem kita sebut DMS, Dealer Management System, di mana situ kita juga ada sistem orderingnya, di mana ordering itu kita bisa tahu siap pergerakan dari bulan ke bulan, spare part apa yang dibutuhkan, sehingga waktu ordering ini kita bisa tahu karena spare part apa sih yang selama berapa bulan di belakang ini yang kita pakai ya, dipakai. Nah, disitulah sehingga customer kita coba minimiskan kelangkaan dari spare part, dan spare part itu pun
Kita ada bagi dua juga yang namanya genuine part sama HOP part. Ya, HOP part adalah spare part Hino, ya, tapi yang kita buat di dalam negeri dengan arahan atau dengan syarat kualitas dari Hino, ya, sehingga harganya lebih murah, tapi kualitasnya bukan kualitas kaleng-kaleng. Dan itu total HOP ini ada sekitar 600 item ada, ya, termasuk yang Euro 4 ini. Ya, Euro 4 ini kan kita baru bergerak dari tahun 2022 April. Sambil berjalannya waktu kita akan lihat terus ya, sampai di mana problematikanya, dan kita akan terus kasih solusi-solusi untuk agar customer ini bisa berjalan, operasi dari truk customer ini bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa itu, dan saya harapkan ya seperti tagline dari Hino, tangguh di jalan, untung di tangan. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.